Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa innallaha kana 'alaikum raqiba. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di hari Sabtu tanggal 16 Syawal 1446 Hijriah bertepatan pada tanggal 15 Februari 2025 Miladiah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri kajian yang kita beri nama Kurma, disingkatan dari kajian umat menyambut Ramadan. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in atau tabi'in serta umat yang konsisten terhadap ajaran beliau hingga akhir zaman. Baik para bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menghabiskan waktu yang insyaallah juga kita sudah minus 14 hari kurang lebih menyambut bulan suci Ramadan. 2 pekan ke depan insyaallah kita akan kedatangan tamu yang istimewa yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita mengambil hari ini, memilih waktu ini untuk kita mengikuti sama-sama kajian yang seputar permasalahan-permasalahan di bulan suci Ramadan, baik mungkin puasa, terkait mungkin juga salat tarawih. Insyaallah nanti disampaikan oleh Ustaz Haji Sudirman Isaid. Untuk presenter waktu, langsung saja kami persilakan kepada Pak Kiai untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Insyaallah sebentar mungkin sekitar sampai 11 mungkin. Insyaallah setelah itu ada sesi tanya jawab yang kita peruntukkan kepada para jamaah sekalian. Sekian kami persilakan kepada Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala syahra Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak pengurus, ibu-ibu majelis taklim dan para remaja, anak-anakku semuanya dan kaum muslimin muslimat yang sempat bergabung dalam kajian kurma, insyaallah semoga Allah berikan rahmat, berikan kasih sayang kepada kita insyaallah dalam pengajian kita hari ini. Insyaallah Bapak dan saudara sekalian, ya memang jalan ke surga itu tidak selamanya mulus, Pak. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ya. Setiap orang nanti yang akan menyeberang ke surga 999 harus singgah dulu di neraka dan 1 orang yang langsung menyeberang. Itu artinya perbandingan ini saya ambil bahwa memang orang-orang yang memilih teguh dan yakin di atas kebenaran itu memang biasanya qalil, sangat sedikit. Oleh itu kita tidak boleh putus asa jika yang menemani kita dalam kebaikan, menemani kita dalam perjuangan, menemani kita dalam ketaatan, kesalehan memang biasanya Pak sedikit. Kita tidak boleh berputus asa tentang masalah itu. Insyaallah izin Bapak dan sekalian, kita akan membedah buku ini. Coba bukunya ditampilkan. Buku tentang Sudah Benarkah Ramadan
Anda. Dan buku ini kurang lebih 180 halaman. Insyaallah di buku inilah akan kita nanti membahas berbagai persoalan ya, sehingga agak mudah kita lewati ini karena sudah ada poin-poinnya ya, sudah ada poin-poin masalah yang akan kita angkat di buku ini. Yang intinya ada garis besarnya ya, insyaallah tentang Sya'ban, Ramadan dan sekitar masalah Syawal. Ya, intinya lagi perkecil adalah hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Baik, terima kasih semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Insyaallah kita mulai pembahasannya. Semoga Allah merahmati kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat dan berikan rezeki yang halal, berikan juga amalan yang diterima di sisi-Mu. 3 yang kita minta ini, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima insyaallah. Ya, buku ini kita mulai dengan pembahasan Marhaban ya Ramadan, dan ini poin-poin yang akan kita Bapak Ibu sekalian ambil ilmunya insyaallah. Ya. Lanjut. Ya, lanjut saja. Ya. Kita masuk di pembahasan. Ya, ada mic bisa ya ini ya. Apa ya? Insyaallah bagaimana hukum berpuasa setelah pertengahan Sya'ban, karena hari ini sudah pertengahan sudah melewati pertengahan Sya'ban. Kemarin nisfu Sya'ban, ini hari sudah 1 hari dari pertengahan. Bagaimana hukum berpuasa? Ya. Ini pendapat ulama. Bagaimana hukum berpuasa hari ini? Ya, 1, tidak boleh berpuasa secara mutlak, baik ganti maupun puasa sunnah. Ini pendapat pertama. Jadi tidak boleh sama sekali puasa lagi hari ini sampai masuk Ramadan. Pendapat ini. Cuma ini hadisnya, kalau dikatakan bahwa hadis Abu Hurairah, apabila telah berlalu setengah dari bulan Sya'ban hari ini, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat Imam yang 5. Cuma ada sedikit masalah dengan hadis ini. Komentar ulama ya tentang hadis ini. Imam Ahmad mengatakan hadis ini mungkar. Maksudnya itu lemah, Pak. Tidak bisa dijadikan pegangan. Karena ada perawi ini. Ya, ada namanya A'la bin Abdurrahman. Kita percepat. Imam Ibnu Hajar sekarang perawi ini keliru. Ada Ahmad bin Ma'in, guru Imam Bukhari, hadis ini mungkar. Hadis Baihaqi lemah, At-Tahawi lemah. Imam Asy-Syaukani mengatakan hadis ini lemah. Abdurrahman mengatakan lemah. Abu Zur'ah, ini ada Abu Zur'ah, itu lemah. Hadis Abu Zur'ah. Jadi ada Z, ada R-nya di situ. Jadi pendapat pertama ada tidak boleh. Ini hadisnya. Cuma pandangan ulama adalah hadisnya bermasalah. Tapi kalau ada orang berpendapat begitu, kita hargai. Nah sekarang pendapat yang kedua, bagaimana berpuasa hari ini? Ya, membolehkan berpuasa dengan banyak sekali dalil. Dan ini lebih kuat dalilnya, Pak. Hadis Bukhari dari Aisyah mengatakan, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa selama sebulan penuh, kecuali puasa Ramadan. Aku tidak pernah melihat beliau paling banyak puasa sunnah, kecuali di bulan Syaban. Paling banyak bisa itu lebih, Pak. Di situ aksara siyam. Di sini lagi disebutkan bahwa beliau melaksanakan saum bulan Sya'ban seluruhnya. Seluruh Sya'ban. Berarti terbantah tadi itu hadis Abu Hurairah yang tidak boleh kalau sudah lewat pertengahan. Karena ini hadis Bukhari mengatakan seluruhnya. Kana yasumu Sya'ban kulla. Begini juga. Bahkan ada illa kalila sedikit mami. Di sini malah
syahraini mutatabi'ain. Berpuasanya 2 bulan. 2 bulan Sya'ban dan Ramadan. Berarti bersambung, berarti full. Ya, hadis Aisyah istri Nabi, Ummu Salamah juga istri Nabi. Nah, kesimpulannya ini lebih kuat ini dalilnya, Pak. Banyak sekali hadis. Ya, saya tidak bahas di situ semuanya. Ya, paling kuat ini membolehkan. Paling kuat membolehkan. Adapun larangan ini yang dilarang nanti Pak Ibu. Kalau puasa nanti 1 Ramadan itu hari Sabtu, dilarang berpuasa ini. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Kecuali bagi seseorang yang telah terbiasa berpuasa. Ya nanti puasa hari Sabtu, masih bisa puasa Kamis kalau niatnya puasa sunnah. Tapi kalau mengatakan saya puasa memang 1 hari, karena nanti tidak nak puasa ya, nanti tidak cukup puasa, kuambil memang 1 hari, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah. Selesai poin 1. Puasa Sya'ban. Jadi kalau ada mau ganti hari ini, ganti. Sampainya masuk Ramadan. Ada mau puasa sunnah, atau mau puasa putih, mau puasa perbanyak, mau puasa Daud. Silahkan. Itu lebih kuat. Meskipun ada tadi juga hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan 5 ulama hadis. Sekarang hati-hati Bapak Ibu dengan fenomena syirik dan bidah menjelang dan sesudah Ramadan di Tabe. Jadi hati-hati karena ini cuma fenomena. Hati-hati saja. Ya, hati-hati saja dan perbaiki niat. Yang pertama ini ziarah kubur pada Jumat khususnya menjelang Ramadan. Ziarah kubur itu Bapak Ibu boleh, tapi jangan diniatkan khusus Ramadan. Bagus sekali ziarah kubur itu, tapi tidak ada hubungannya dengan ziarah kubur. Tidak ada. Yang kedua, minta tolong jangan dibiasakan rekreasi menjelang Ramadan dengan niat minggu tenang atau minggu terakhir. Dan ini biasanya ibu-ibu majelis taklim ada yang jadi korban ini. Maaf nanti Bapak Ibu, saya sampaikan ini yang ketiga, Tabe. Boleh saja pergi beli ayam di pasar terong, di pasar mana, 1 hari sebelumnya kan. Jadi hari Jumat beli ke ayam bisa. Setelah masa makan maki. Panggil anak-anak tak makan itu ayamnya. Jangan bilang tidak boleh dimakan, nak kabelumpi dibaca. Ini menyiksa anak tak yang mau makan ayam, justru dikasih gembira itu anak-anak. Jadi misalnya ada yang khawatir di sini bilang, apakah bacanya? Bismillah pakai saja, baru baca pakai doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Adapun misalnya harus ada kemenyannya, golanya, rumpunna, waena, ini mirip agama dulu. Jangan makin ikut yang begitu. Islam makin sekarang tidak ada lagi istilah dewa api, dewa angin, dewa air. Buang yang begitu. Kita ini sudah Muslim. Kan biasa begitu masyarakat kita. Tidak mau makan itu ayamnya kalau sudah dipotong. Baru itu tukang baca-baca jam 11 malam baru pulang. Karena keliling. Tinggi permintaan baru sedikit pelaku. Jadi akhirnya apa? Ini yang terjadi. Ya, orang yang belajar insya Allah sudah tidak ada yang begini. Insya Allah. Adab-adab ya saya kira tetap silakan mau pergi ziarah kubur boleh. Tapi tidak ada kaitannya dengan masuk Ramadan. Selesai pembahasan ini. Ya. Selesai pembahasan ini. Sekarang apa bekal tak menuju Ramadan? Ada apa bekal tak yang sekarang ini apa bekal tak mau masuk Ramadan? Apa bekal tak mau masuk Ramadan? Bekal itu penting Bapak Ibu. Namanya perjalanan panjang 1 bulan. Tidak akan mungkin kita bisa berhasil tanpa membawa bekal. Yang pertama, membuka kembali pelajaran tentang puasa. Ini sebentar kita mau buka kembali nih pelajaran ini. Syarat wajibnya puasa, syarat sahnya, rukun-rukunnya, makruhnya, sunnah-sunnahnya, pembatalnya, hal yang boleh, apa keutamannya, macam-macam puasa, keringanannya itu puasa, dan orang yang tidak berpuasa, apa hikmahnya, apa adabnya. Kira-kira Bapak Ibu butuh ilmu ini. Khusus kalau bisa materi-materi kita pengajian menjelang Ramadan ini dulu.
diperjelas ini. Karena mau kita lakukan selama 1 bulan. Karena nanti puasa aja kita berapa kali makin batal, tidak tahu. Atau mungkin pembatal pahalanya. Tidak batal puasanya tapi batal pahalanya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa butuh ilmu. Guru kita Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-amal. Hendaknya berilmu sebelum mengamalkan itu ilmu. Saya salut sekali ini Pak, karena kita punya semangatnya angkatan muda kita ini, alhamdulillah. Tapi memang ya, masyarakat itu kayak bilang, ngapain training lagi, pelatihan lagi, sudah biasa nih. Ditahu itu puasa, ditahu nih. Ya ditahu, tapi sudah berapa kali makin puasa, belum tentu puasa itu Pak Ibu makbul diterima di sisi Allah. Iya, butuh ilmu, ini satu ini. Semua yang berkaitan dengan puasa butuh dibuka. Yang kedua, ini butuh memperlihatkan kesenangan, ketenangan. Jadi senang dan tenang jiwa kita menghadapi bulan Ramadan. Hindari budaya rekreasi menjelang Ramadan, mengeluh dengan bayangan beratnya Ramadan, dan perlunya mengingat nikmatnya Ramadan. Penting mengingat nikmatnya Ramadan. Ada buku yang saya tulis sendiri, khusus judul nikmatnya Ramadan. Khusus nikmatnya Ramadan. Kenapa? Karena banyak orang sangi dareke kolok nete ma puasa. Itu dia keluhannya, bilang mati tidak bisa makan siang. Dia tidak bisa makin gosip, tidak bisa makin begini, tidak bisa makin begini, tidak bisa makin begini. Akhirnya mengeluh. Mengeluh. Ya, kalau bisa justru sebaliknya. Nikmatnya Ramadan. Ya, betapa banyaknya nikmatnya Ramadan. Betapa banyaknya nikmat Ramadan, bisa alhamdulillah Allah berikan kita kualitas umur lebih baik. Ya, makan sahur yang nikmat, berbuka puasa dengan nikmat, membaca Quran dengan nikmat kalau kita mau mendekatkan itu sekalian. Ya. Memperbanyak doa agar Allah memberikan tenaga kita, kelapangan dan kesempatan melaksanakan puasa. Maaf butuh dibantu ini Pak doa, karena ada orang biasa Ramadan tompi baru si besere. Ada orang Ramadan pi baru ribut dengan suami istri. Ramadan pi baru pergi suaminya, aduh tidak kembali. Baku bombe selama bulan Ramadan. Ya. Ada juga orang masuk Ramadan tompi baru kambuh penyakitnya. Maka Pak ada doanya, dan kami insya Allah sebentar perlihatkan doanya. Dan insya Allah ini buku ini sudah diringkas juga. Sudah ada buku ringkasannya, itu diperkecil sehingga bisa 1 kali duduk bisa selesai baca. Kami mengupayakan ada buku ringkasannya. Jadi insya Allah Ibu banyak berdoa. Jangan mengandalkan diri tapi andalkan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan semangat dan himmah untuk menjalankan latihan. Ini bagusnya kalau kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Itu latihan Pak. Itu latihan. Dan kita butuh semangat. Apa semangatnya? Bahwa ini bulan bisa jadi rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun, maka kita semangat dengan semangati insya Allah bisa ke Ramadan, termasuk nanti semangat qiyamul lail. Kalau tidak ada semangatnya Pak Ibu, loyoki. Maaf, mungkin Ramadan yang lalu ada dengan kita puasa sama-sama lalu, tapi tahun ini sudah tidak ada. Ya, mungkin tahun lalu ada taruh bersama dengan kita, tapi tahun ini tidak ada. Artinya apa Pak? Semangat untuk kita berkata, alhamdulillah, alhamdulillah, engkau izinkan saya Allah untuk bisa mendapatkan Ramadan ini dengan tahun ini. Mudah-mudahan insya Allah diberkahi. Mempersiapkan diri untuk merawat bibit amal yang kita tanam. Ini penting Bapak Ibu yang masuk Ramadan begitu saja. Kita harus punya target nanti di Ramadan. Target minimal 1, kalau misalnya bidang Al-Quran, saya harus tamat berapa kali. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Saya harus punya target 1, Al-Quranku saya tamat minimal 3 kali. Kalau bisa 6 kali. Kalau bisa 10 kali. Jangan bilang, penting mengaji.
Kalau ada kesempatan mengaji kisah, kalau tidak ada jangan. Oh jangan, harus punya target. Salat berjamaah saya punya target, tidak boleh lagi salat sendiri. Dan kalau perlu jangan saya masbuk selama 30 hari ini. Jangan saya masbuk. Yang ketiga, maaf ibu ya. Karena ibu-ibu itu paling sibuk, paling banyak amal. Saya tidak boleh lagi marah-marah kalau bulan Ramadan. Ibu ya, niat ki. Tidak boleh lagi saya marah. Dan tidak boleh lagi saya bilang memang sekarang saya tidak marah. Tapi sebentar kalau sudah ki puasa ku racak-racak kok. Sama ji. Kita niat untuk tidak lagi marah-marah. Tidak lagi mau pusingi urusannya orang. Saya tidak mau sotak-sotak. Semua saya mau seperti urusi. Kita coba belajar. Belajar untuk mengubah diri. Saya punya niat setiap malam saya mau sholat tahajud lengkap dan sempurna. Punya target. Sesudah Ramadan jilbabku tidak pernah lagi terbongkar. Punya target. Bapak punya target, insya Allah saya tidak kikir lagi, terutama kepada istri. Masa saya kuat merokok baru istriku uang belanjanya tidak dipenuhi. Ya, kadang biasa itu kalau orang lain luar biasa bagusnya. Tapi kalau istrinya minta nabo laki mata rolo. Tidak ada bapak di sini di? Insya Allah. Kita harus punya, kalau tidak ada bibit amal kita mau tanam, sembrono ki. Harus punya target. Kalau tidak ada target, jalan begitu saja. Usahakan ibu, usahakan bapak punya target ki. Kalau tidak bisa banyak-banyak, 5 mau kita pasang. Untuk sholat, untuk Quran, untuk sedekah saya usahakan tiap hari memberi buka puasa meskipun 1 gelas air minum. Kalau bisa 1 dos, saya bawa air minum, saya buka, tidak mesti namaku naik di masjid memberi buka. Karena itu memberi buka tidak mesti giliran tak. Saya kira pengurus masjid itu tidak marah kalau bawa kue bukan waktunya. Yang bilang, jangan bawa pulang itu, bukan giliran tak. Besok itu diundangnya gitu. Saya kira panitia tidak ada yang usir begitu nih. Tidak ada ya. Insya Allah malah gembira. Jadi bisa. Yang ke-6, menghilangkan semua tradisi memberatkan yang tidak sesuai syariat. Maaf ya, karena kadang-kadang kita itu tradisinya yang banyak, kita buang syariatnya. Ya. Pertama itu biasa menjelang Ramadan, sibuk keliling, cari baju baru di 10 hari terakhir. Akhirnya mengajinya tidak, sholatnya tidak, konsentrasi untuk itikaf hilang. Hanya sibuk cari baju baru, sibuk bikin kue, akhirnya habis tenaganya untuk itikaf. Kalau bisa bu sekarang bikin mie pakai kue. Cuma masalahnya Kak Ustaz kalau dibikin kue sekarang labu suki nanti. Simpan baru kunci. Iya. Ya, kalau bisa itu baju barunya beli memang sekarang ke mahal nanti itu kalau mau lebaran. Beli memang ke sekarang. Tapi asipa mentong dirasa nih kalau mau lebaran baru beli nih. Asipa mentong tapi dirubah. Ada saya lihat sebagian lebih sibuk gordennya, kursinya tapi tidak sibuk menata hatinya untuk mau masuk bulan Ramadan. Mengucapkan tahniah alhamdulillah, marhaban Ramadan nih gembira ki. Selalu pikiran tak positif. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah gitu. Yang bila edede pusingku, naik misenggaska. Jangan pusing. Kalau perlu bikin energi besar. Memperbanyak taubat, minta tolong kita. Bulan Ramadan itu bulan suci.
hanya akan kelop dengan nikmat kalau orang itu berusaha bersihkan suci. Banyak-banyak istighfar dan tobat bertemu Ramadan. Yang kesembilan, persiapkan diri dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Berusaha mengenal lebih dekat Ramadan. Ini doanya nanti. Kalau bisa nanti doanya ini kita bagikan. Menjelang Ramadan ini perbanyak ini. 5. Ya Allah, datangkan bulan kepada kami penuh berkah, imanku bagus, ada keselamatan, ada keislaman. Ada di doa lain itu petunjuk, jadi 5 diminta. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Warusdi ada di doa yang lain itu petunjuk. Kalau bisa ibu ya, bapak nanti minimal sore hari pada hari Jumat ini dibaca. Sore hari mau masuk ke Sabtu besoknya ini yang dibaca. Jadi kalau bisa nanti dipotokan, dikopikan baru bisa kita ambil itu. Insyaallah. Nah, sudah selesai nih. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kita masuk di bagian berikut. Kesalahan seputar Ramadan. Saya ambil sebagian di sini, tidak saya ambil semuanya. Ada 250 kesalahan. Tapi 50 mau kapan? Ini tidak peduli cuek dengan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, gelis hatinya menyambut Ramadan. Lebih sadis kenanya. Menghususkan ziarah kubur sebelum Ramadan. Mendahului puasa atau 1 hari sebelum Ramadan. Mengabaikan doa kedatangan Ramadan. Menyambut Ramadan sesaji kepada leluhur. Meniatkan puasanya 30 hari. Kenapa salah ini? Saya tanya dulu, kenapa salah Bapak Ibu? Kenapa salah kalau niat ke 30? Karena puasa itu tidak mesti 30. Bisa jadi 29. Jadi minta tolong jangan niat 30. Niat 1 bulan. 1 bulan itu dalam Islam bisa 29, bisa 30. Ya, bisa 29, bisa 30. Jadi niatkan itu. Niatkan 1 bulan, bukan 30 hari. Berikut hanya beribadah pada bulan Ramadan dan setelah itu meninggalkan. Ada orang itu Ramadan semangatnya. Sudah Ramadan lipat mitalkum, lipat tomi sajadahnya, istirahat, bilang banyak miamalku. Yang ke 9. Tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti ada fikihnya ini. Menyambut kedatangan Ramadan dengan nyanyian, musik serta petasan. Semoga anak-anak kita tidak ada yang begini. Orang biasa mau masuk puasa nak bikin petasan. Meremehkan makan sahur. Ya, tidak usah saya jelaskan karena habis waktu tak kau di sini kita mau jelaskan. Tak tolong makan sahur dan jangan makan sahur jam 12. Ada itu anak-anak biasa bilang, "Enggak mau sahur nak." Bilang, "Sudah mama, makan sahur jam berapa?" Jam 12. Bukan makan sahur itu, makan malam. Makan sahur itu sebelum subuh, itu dibilang sahur. Bukan makan memang baru pergi tidur. Membatasi waktu sahur dengan istilah imsak. Yang mana ini? Ada itu biasa imsak 10 menit lagi azan. 10 menit azan namanya imsak selama ini. Itu kesalahan. Kenapa salah? Karena belum pi azan. Azan itu batasnya. Kalau belum pi azan, cuma yang penting jangan kerjasama dengan tukang azan. Nanti bilang sengaja ditunda-tunda. Waktu tidak boleh makan itulah azan. Tidak boleh makan. Kalau 10 menit itu 10 menit itu masih bisa makan 3 jalan kote. 3 bikan doang. Setengah cangkir kopi. Masih bisa.
Iya. Jangan makin merokok lagi si papa. 13, berlebih-lebihan dengan makan sahur. Ada orang justru makan sahurnya penuh. Tidak bisa berdiri, tidak bisa Tommy duduk. Tidak bisa ke masjid. Itu mami baring. Membiasakan tidur setelah makan sahur. Minta tolong di betul-betul ini. Jangan pernah tidur sudah makan sahur. Ibu jangan bikin keluarga tak berantakan dengan ada aktivitas tidur sesudah makan sahur. Jangan. Waspadai ini program, jangan pernah tidur sudah makan sahur. Karena itu makan sahurnya nanti yang benar. Jangan jam 3 makan sahur. Itu anak tak pasti tidur. Kalau bisa sesudah makan sahur 10 menit tadi itu, 10 menit sudah makan sahur, kita siap-siap ke masjid. Tidak ada lagi tidur. Tak tolong santri jangan ada tidur, nak. Jangan pernah tidur. Ini waspadai betul. Jangan pernah tidur. Pokoknya bergerak. Cari kegiatan sampai bisa tidak tidur. Ya, insyaallah. Tidak ada yang, nah, jangan tidur. Jangan tidur. Saya dibantu. Berikut menjadikan siang hari waktu untuk tidur dengan bersantai. Ada orang dari pagi, siang, sore Nabi bilang tindro. Apa Nabi bilang supaya tidak dirasa lapar, Ustaz. Harus dirasa lapar supaya kita mengerti. Boleh tidur tapi jangan itu pekerjaan pokok. Tidur itu hanya untuk istirahat supaya punya energi bisa bangun malam. Supaya kuat Ki. 17. Tidak mengontrol lisan, talafuz niat, melafazkan niat. Tidak usah kita lafazkan. Cukup dihadirkan. Saya mau puasa besok, cukup dihadirkan itu niat. Sengaja tidak makan besok. Itu sudah niat itu. Sudah niat itu bahwa besok insya Allah puasa. Sudah ada kesengajaan. Ya. Tidak mengontrol lisan pada saat puasa. Ada orang puasa tapi mulutnya tidak puasa. Semua mau bilang. Terutama bapak-bapak. Bapak jadi ibu-ibu tidak dia. Terutama yang biasa ketemu di penjual sayur. Tapi ibu-ibu di sini tidak ada. Tidak ya? Tidak ya? Insyaallah. Atau tidak jauh beda? Tidak Ji. Tetap bermaksiat walau di bulan Ramadan. Ada orang puasa memang tidak makan, tidak minum, tapi bohong, dia ghibah, dia mengurangi timbangan, dia mengurangi haknya orang, dia marah-marah, itu puasanya batal pahalanya. Berubah menjadi alim hanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan alim luar biasa. Songkok nata tanang. Sudah Ramadan lapas sakmi. Puasa hanya dengan target menahan lapar dan dahaga. Melakukan puasa wisal bersambung. Tidak mau buka-buka. Tidak mau buka. Nabi bilang banyak pahalanya. Tolong. Menunda berbuka puasa tidak baik. Dulu saya waktu kecil, ini kupegang ini bilang banyak-banyak kapan puasanya. Jadi kalau lama-lama baru puasa, buka. Ternyata tidak baik, Pak. Menyepelekan doa berbuka puasa. Ada orang Pak tidak ada doanya sebelum berbuka. Silansungan kadari jam 4 na tunggu jalan kotekna. Tidak ada doana silansungan. Tidak mendoakan orang yang beri makan untuk berbuka. Mohon kalau ada nanti yang berbuka kita Pak doakan itu. Doakan orang yang beri buka kita. Bahkan kalau bisa pengurus
tiap hari itu mendoakan orang yang bawa papa buka. Didoakan itu. Ya. Apa doanya? Supaya diampuni dosanya, dirahmati, disayangi, dan ditambahkan rezekinya. Insya Allah. Ya, kalau mau tambah boleh juga. Mudah-mudahan suaminya dijaga. Insya Allah. Iya. Berikut, meremehkan pahala memberi buka puasa. Kalau bisa target gini, memberi buka. Karena kalau ibu memberi buka, bapak memberi buka, satu orang kita buka kan pahala puasanya juga untuk kita tanpa mengurangi yang bersangkutan. Jadi kalau tiap hari, enggak usah banyak. Bawa air minum, bawa kue, bawa sedikit saja. Kita target itu. Enggak mesti bilang harus saya potongkan ayam sekian, enggak mesti begitu. Tapi kalau memang ada kemampuan tak begitu, silahkan. Menganggap berciuman antara suami istri membatalkan. Tidak, Ji. Kalau pengantin tua. Kalau pengantin baru berbahaya. Kenapa? Karena ada lanjutannya. Lanjutannya yang berbahaya. Ya. Rajin berpuasa tapi tidak sholat. Ini banyak terjadi. Tidak ada kalakna puasanya, tapi salah subuh nak kalak terus. Banyak yang begini. Terutama itu yang suka tidur kalau sudah makan sahur. Meninggalkan puasa karena nipas dengan alasan belum sampai 40 hari. Kalau ada nipas biar belum sampai 40 hari puasa maki. Kalau sudah bersih. Berbuka dengan hal yang bermaksiat seperti merokok. Ada orang tidak puasa tapi begitu dia buka puasa bukan kue naboya, rokok. Tidak mengetahui keutamaan qiyamul Ramadan, maksudnya tarwih. Menentukan jumlah tarwih harus 20. Boleh 20, boleh, tapi tidak harus. Boleh lebih, boleh kurang. Tidak mesti 20. Membatasi salat tarawih hanya untuk laki-laki, ini bisa untuk perempuan. Perempuan sama. Mengkampli tempat tertentu untuk tarawih. Ada orang napasa memi sajadahnya di masjid, tapi selalu terlambat orangnya. Akhirnya itu dilempar sajadahnya ke belakang, itu misi besere pada bulan Ramadan. Tidak ada di Masjid Ar-Rahman. Kecuali satu orang. Merasa tersinggung maki. Menghilangkan tumaknina pada saat tarawih. Mohon Pak, jangan itu imam salat tarawih berubah. Waktu salat isya bagus. Kenapa tarawih dibalap? Kita nanti imam Pak, kita. Alhamdulillah tidak. Kalau beliau sudah tidak. Karena ada tuh biasa itu pesangki bilang, Ustaz, Pak Imam, cepat. Ada biasa tunggu di pintu di. Cepat mana Pak Imam? Ada masjid dekat rumahku itu. Ada masjid dekat begini modelnya juga. Nah lihat itu imam di bawah, 2 imam di masjidku Pak. Tapi kalau imam satu itu cepat, imam satu itu lama. Jadi kalau itu imam yang satu mau naik yang cepat, itu ibu-ibu di atas mengintip, yes, cepat ke pulang. Tapi kalau itu yang lamanya, langsung bilang mati mija. Dia misedeng. Dena sama kiri. Ini perbaiki mau ki sebenarnya datang di sini menyetor muka atau mau ki diampuni dosa tak? Saya curiga di sini juga. Wanita memburu jamaah tarawih tapi mengabaikan sholat isya. Ada orang itu pitarwi tapi tidak sholat isya. Berikut, wanita memakai wangi-wangian ketika salat tarawih. Nampak, banyak wangi-wangiannya. Baru pergi tarawih. Mohon hindari Bu, jangan jangkit begitu. Jangkit bikin fitnah sama laki-laki. Ya, bukan tom berarti bahwa harus kaci kipi di masjid, tidak. Hilangkan kacinya tapi jangan itu terlalu menonjol bau-baunya. Itu yang bahaya Pak Haji. Jadi hilangkan sakulunya
Tapi jangan juga bilang harus itu parfum khusus itu Pak Haji. Parfum khusus. Oh gitu. Allahu Akbar. Kalau bisa nanti itu sebabnya taruhi nanti itu. Kenapa dikasih lama waktunya dari azan ke iqamah supaya bersih-bersih baru pergi. Jangan bawa saku bawa Pak. Bikin pingsan jamaah yang lain. Wanita memakai wangian ketika salat tarawih. Melakukan witir 2 kali dalam sehari semalam. Jangan witir 2 kali, 1 kali saja witir. La witrani fil lail. Kalau sudah witir di sini jangan witir di rumah. Jangan witir 2 kali. Menentukan zikir khusus setiap 2 rakaat. Tidak usah ada zikir khusus. Kalau memang mau baca untuk diri tak boleh. Misalnya rakaat pertama saya baca fadlan minallah boleh. Tapi jangan lagi itu diwajibkan berikutnya. Seolah-olah harus begitu. Baca kulhu boleh saja. Baca salawat, baca surah al-fatihah, baca ayatul kursi. Setiap rakaat itu boleh saja kita isi zikir-zikir. Tapi jangan dihususkan. Menentukan zikir khusus sesudah tarawih dan witir. Tidak ada zikir khusus sesudah tarawih dan witir. Menyanyiakan waktu pada malam Ramadan dengan menonton, ada bermain bola, main kartu. Nabi bilang tidak dirasa itu loh. Sini mau main-main. Melarang menggauli istri di malam hari Ramadan. Ada juga itu selama 1 bulan dan tinggalkan istrinya tidak mau tidur. Halal malam hari. Halal. Bahkan tinggi juga pahalanya kalau malam. Bulan Ramadan. Tinggi. Ya. Jadi yang tinggi pahalanya kalau dia mendahului. Yang kobi suaminya lebih tinggi pahalanya. Meyakini tidak sah sahur kalau berjunub. Misalnya begini, sudah ki ketemu suami istri, belum pakai mandi, boleh makan sahur dipakai, tidak apa-apa. Yang tidak boleh kalau mau sholat baru tidak mandi. Tapi kalau makan sahur, misalnya ibu-ibu haid, terus belum mandi, tidak apa-apa mandi biar haid. Nanti mandi kalau mau sholat subuh. Jangan dipaksa mandi jam 12, jangan. Sakit gitu. Pasti Anata juga bertanya, kenapa ki mandi mama jam 12? Kenapa? Mau tahu aja. Ini urusan orang tua. Kemudian melewati Ramadan tanpa tadabbur Al-Quran. Kalau yang sudah lancar bacanya nanti Quran bagus tadabbur ki. Paham itu maknanya. Itu paling bagus Pak. Iya. Kemudian tidak membiasakan anak-anak puasa saat umur masih kecil. Dibiasakan kalau ada anak umur anak dibiasakan puasa. Tapi jangan dipaksa seperti orang dewasa. Dia dilatih saja setengah hari, 1/4 hari. Tidak apa-apa makan sahurnya itu biar pagi-pagi Pi. Yang penting perkenalkan bahwa ada puasa namanya. Apalagi kalau masih gelap kan anak-anak lihat di luar. Itu. Jangan dipaksa anak-anak harus puasa lengkap Ibu ya. Karena itu akibatnya bahaya itu. Bisa anak belajar berbohong itu. Ada pernah anak begitu karena dipaksa akhirnya 3 habis jalan kote. Dia bilang siapa makan jalan kote di sini? Anda tahu mereka puasa kan saya. Nah tidak ada orang lain. Ya, itu anak-anak kan begitu cara berbohongnya. Ada anak-anak ditanya begini bilang, berapa mi puasa? Anak bilang, sebenarnya 10 mi tapi 3 kali kak didapat makan. Yang lainnya tidak dilihat aja. Maka lagi santri, saya curiga mantan pelaku. Berikut nomor berapa nih? Nomor 47. Memaksa anak-anak yang belum balik untuk berpuasa. Jangan dipaksa, tapi dilatih. Nekat berpuasa meskipun sedang sakit. Bahaya juga ini. Dia bilang biar tomak mati. Jangan. Kalau memang sakit jangan puasa. Diganti pada hari yang lain. Tidak mengetahui suntikan yang membatalkan puasa dan yang tidak. Suntikan itu ada 2. Jika suntikan suplemen makanan batal. Jika suntikan cuma sekedar obat itu tidak.
Berikut 49, meyakini bahwa membersihkan gigi memakruhkan puasa. Tidak makruh itu. Sikat gigi, masa 1 bulan tidak sikat gigi? Botok nantu. Meyakini muntah membatalkan, tidak batal insya Allah. Yang batal itu kalau sengaja taputara, sengaja lompat-lompat supaya muntah, supaya bisa makan jalan kote. Tidak memahami hukum qada dan fidyah, itu bahaya, nanti ada babnya ini. Berfidyah sebelum puasa, mohon jangan bayar fidyah atas sebelum puasa nanti hari Sabtu. Nah bayar fidyahnya hari Jumat, jangan. Sudah puasai itu. Misalnya tidak bisa puasa hari Senin, ya hari Senin baru dibayar itu buka puasa. Selasa dibayar itu bisa. Berikut, mengabaikan kewajiban zakat. Hati-hati Bapak Ibu nomor 53, nekat berpuasa pada saat safar. Siapa tahu nanti ada yang pergi umroh atau kemana-kemana, jangan paksakan diri puasa. Ada rusa namanya. Ya, faman kana minkum marida aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Berikut, mengabaikan kewajiban zakat. Berzakat kepada yang tidak berhak. Hati-hati nanti kepada siapa zakatnya itu dibawa. Ya, ada pembahasannya khusus ini. Jangan berzakat sama orang tua, jangan berzakat sama anak, jangan berzakat sama orang yang ditanggung. Ya. Menerima zakat pada tidak pantas. Tolong ini, termasuk pengurus masjid Pak Haji. Ada biasa itu pengurus masjid, terdaftar namanya di situ sebagai pengurus. Lalu ada zakat nanti dibagi zakat fitrah, baru semua yang masuk di situ. Tidak boleh sembarang orang menerima zakat. Kecuali kalau dia amil betulan atau dia memang miskin. Ada masjid-masjid dulu itu begitu saya lihat modelnya. Bahaya. Berikut, mengamalkan hadis-hadis palsu pada bulan Ramadan. Ini ada babnya 25 hadis palsu yang beredar. Tidak memiliki target amal soleh. Ini mohon masuk Ramadan harus ada target Bapak Ibu. Harus ada target. Saya sesudah Ramadan mau kak begini, sudah Ramadan mau kak begini. Itu dilatih selama Ramadan. Kita masuk di kiat mengisi. Kiat mengisi. Ini kiat mengisi. Ya, saya lewati saja karena jangan kita lalai, jangan main-main, jangan sia-sia, jangan hal-hal yang tidak penting kita lakukan. Lewati. Sekarang fikih puasanya. Fikih ya. Kita masuk di fikih. Ini kita masuk coba. Buka. 1. Ini yang saya maksud tadi. Sekarang kita coba lihat. Apa syarat wajibnya Islam balik, berakal sehat, mampu, bukan musafir, suci dari haid dan nifas. Ini sebagian pendapat. Minta tolong kalau mau golongkan wajib, ini nomor 1 sampai 7. Di sini sudah wajib semua coba kita cek Islam, balik, berakal, sehat, mampu, bukan musafir. Kalau dia suci dari haid dan nifas, wajib. Anggaplah wajib semua maki. Nomor 2, syarat sah. Syarat sah nanti sah kalau ada niat. Ini jumhur ulama. Dihadirkan niat itu sebelum imsak. Kemudian Islam. Ya. Berikut suci dari dan nifas, ada hari yang dibolehkan puasa. Rukunnya cuma 2. Ini penting diperhatikan. Berpuasa itu cuma 2 saja. 1, berniat Yang kedua tahan Tahan saja. Tahan tidak makan, tahan tidak minum, tahan tidak berjima, tahan tidak komentar, tahan tidak marah, tahan. Kalau bukan urusan jangan diambil. Ya, kalau ada acara tolong jangan bungkus kuenya orang. Itu puasa itu. Nanti puasa baru kuenya orang dibungkus. Berikut pembatal, makan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal.
Betul ya? Kalau 1 piring tidak batal, 2 piring tidak, selama tidak sengaja. Ya. Betul-betul ada orang biasa 2 kali makan tapi tidak sengaja, itu rezeki. Yang penting jangan pura-pura tidak sengaja. Muntah dengan sengaja, kalau muntah tidak sengaja tidak apa-apa. Murtad, keluarnya mani secara sengaja. Kalau anak-anakku mimpi basah di siang hari, lanjut puasanya. Ya, kalau sengaja keluarkan batal. Haid dan nifas batal. Sengaja berniat membatalkan puasa. Haid meskipun lagi 3 menit baru puasa batal. Yang bilang kalau lagi 5 menit ada tanda-tanda bilang jami kuliah deh. Jami ku periksa. Sengaja tidak mau periksa karena narasa bilang mau 5 menit mami. Periksa supaya meyakinkan. Ya. Nah, sebenarnya batal tapi anggap deh sampai misalnya masa 5 menit juga. 5 menit batal kalau memang belum. Berikut berjima meskipun tidak keluar mani. Maaf ya. Kalau ada suami istri keluar berjima meskipun tidak keluar mani batal. Berikut ini yang bagian E tidak batal. Makan dan minum karena lupa betul. Lupa keluar mani dengan sendirinya, memakai celak mata, berbekam, bersiwak. Bersiwak boleh, berkumur-kumur boleh. Yang penting kumur-kumurnya berapa yang masuk, berapa yang keluar. Jangan banyak masuk tapi sedikit yang keluar. Bukan berkumur itu. Ya. Mandi tidak batal. Kemasukan asap atau debu. Jadi kalau kita masuk debu asap tidak apa-apa. Itu kalau jam 5 sore ada penjual sate tiap hari pergi di situ. Pergi cium satenya. Itu bisa makruh. Tapi penjual sate insya Allah tidak, karena memang dia berniat untuk menjual, bukan mau mencium. Copot gigi tidak apa-apa. Telinga kemasukan air tidak apa-apa. Kalau sengaja dimasukkan itu batal. Janabah boleh. Suntik dengan pengganti suplemen, bukan suplemen. Menghirup aroma wangi, memakai obat tetes mata tidak apa-apa. Yang ada sakit biasa hirup-hirup itu Bapak. Memakai obat semprot asma, tidak apa-apa. Ini mencicipi, saya kasih rasa begini supaya jangan cicipi. Kasih begini ibu, boleh begini. Ada makanan. Tidak boleh ditelan. Kalau sekedar boleh. Sekedar rasa bahwa itu pahit, manis atau asin. Kalau misalnya 1 sendok baru dicicipi, batal. Iya. Nanti Nabi bilang cicipi baru cicipi betul. Kayak biasa kita bilang, ayo cicipi dulu. 1 piring. Nah. Berikut nomor berapa yang tadi itu? Memakai cicipi makanan. Mendinginkan badan dengan air boleh. Kalau panas sekali misalnya baru mandi tidak apa-apa. Berjima di malam hari boleh. Mimpi basah boleh. Lanjut. Diperbolehkan tidak berpuasa orang safar. Jadi kalau tidak mau puasa boleh begini. Pergi ke mana saja. Pokoknya ke Jawa, ke Kalimantan, ke Surabaya. Pergi kalau tidak mau puasa. Sakit jadi kalau tidak mau puasa garing Yang kedua kalau tidak mau puasa hamil Jadi bapak kalau tidak mau puasa boleh hamil. Ya. Menyusui. Lanjut usia itu Pak tua. Tidak bisa membedakan mana timur, mana barat. Lanjut usia. Terus sangat lapar, betul-betul kapan dia tidak makan, kapan dia tidak minum, maka dia bisa pinsang, dia bisa mati. Ini yang dimaksud. Dipaksa. Sebenarnya dia tidak makan tapi dipaksa. Pekerja berat kapan tidak, sangat susah. Sunnah menyegerakan berbuka. Tapi yang dimaksud segera sini tepat ya, tepat. Yang ke 5 menit baru Nabi bilang Ustaz segerakan, tepat. Berbuka dengan kurma. Jadi bagus kurma atau air. Berdoa pada saat berbuka. Pada saat berbuka berdoa. Ya.
Jadi itu kalau bagusnya berbuka itu begini, kita minum zahaba, bismillah dulu. Zahaba zama kalau sudah dirasa, wa batallatil urub wa sabata ajru insyaallah. Itu pada saat berbuka, bukan sebelum. Bismillah dulu pada saat sebelum. Berdoa saat buka, sahur, mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu diperlambat bagus. Memperbanyak membaca Quran, zikir, doa, sedekah, memberi makan buka puasa, bersiwak. Makruh dalam berpuasa menghirup air ke hidung secara berlebihan, mencium yang membangkitkan syahwat. Itu bisa makruh. Tapi kalau mencium kasih sayang istri boleh. Memandang istri dengan syahwat, apalagi istrinya orang. Membayangkan hubungan intim, bermesraan dengan istri, mencicipi makanan tanpa hajat, sedikit-sedikit pergi bisa merasakan. Berbekam. Hal-hal yang merusak nilai puasa, semua perkataan dan semua perbuatan haram itu merusak puasa. Ya, hikmah puasa dan seterusnya kita lewati. Lanjut. Pembagian puasa. Coba buka. Ada puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarat. Ada puasa sunnah, hari Arafah, bulan Muharram, puasa Ayyamul Bid setiap tanggal 13 Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban dan bulan-bulan haram. Puasa Daud, puasa bagi bujangan yang belum menikah. Jadi yang bujangan itu sunnah itu. Yang belum menikah. Ya, tapi belum mampu menikah. Puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Makruh. Puasa Arafah, tanggal jemaah haji. Puasa hari Jumat, puasa hari Sabtu. Puasa hari terakhir di bulan Sya'ban, kecuali sudah terbiasa. Puasa haram. Ini hati-hati yang haram. Puasa pada hari raya. Bagi meyakini jatuh. Puasa dari tasyrik. Sudah lebaran Idul Adha. Saat haid dan nifas haram. Puasanya orang sakit keras haram. Menyebabkan kematiannya. Puasanya istri tanpa izin suami. Ibu jangan puasa tanpa seizin suami tak. Ya, kasih tahu suami tak. Apalagi suami tak barusan pulang dari daerah. Jangan langsung bilang, puasa kak. Puasa pada hari yang meragukan, puasa wisal, puasa bagi musafir mengancam. Lanjut. Keutamaan. Lanjut saja. Inilah yang kita dapat kalau berpuasa amalan ahli surga. Lanjut. Perisai orang bagi orang beriman. Lanjut. Memudahkan pelakunya masuk surga. Terus menjadi syafaat dari kiamat. Jadi itu puasa nanti Pak kalau dikerja, dia akan datang menjadi penolong. Dia akan bela kita di hadapan Allah. Karena kita dulu pernah menjadi penolong dia. Seperti kalau bapak ngantuk, tidak tidur, hanya pelihara Quran, Quran nanti menjadi syafaat kita. Siapa yang menolong ini maka dia mendapat pahala nanti dari kiamat. Quran yang datang membela. Lanjut. Penghapus dosa. Bisa bersihkan nanti Pak sesudah puasa. Lanjut. Ya ada puasa, ada rayyan. Terus. Ya ini yang keistimewaan semua ini. Tidak ada amalan yang paling istimewa melebihi Ramadan ini. Karena langsung Allah mengatakan. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana azizibi. Hebat ini ada pembahasan yang khusus. Lanjut. Nah, terus. Ya. Terus sampai jam 11 kalau begitu amalan utama ini kita mau coba terus salat malam ini nanti bagus kita bahas salat malam terus baca Quran jadi tarwi baca Quran ini target terus sedekah terus memberi buka terus itikaf, umrah kalau bisa. Tapi kaja laki. Ketujuh, zakat fitrah. Terus, perbanyak doa. Terus, tapi kalau ini yang tadi amalan jangan lewatkan jadi sholat malam, baca Quran, sedekah, zakat fitri, zakat, kemudian memberi buka. Kalau bisa itu target. Tiap hari itu diberawat baik-baik.
insyaallah. Kemudian hukum puasa bagi musafir. Ini mungkin kalau ada pertanyaan ini, saya akan jawab nanti kalau ini. Bagaimana hukumnya puasa bagi musafir dan wanita yang hamil menyusui? Ini mungkin bisa nanti kalau ada yang bertanya bingung ini tentang ini, pendapat ulama tentang itu. Lanjut. Jadi ada bagi musafir terus. Hukum puasa bagi musafir ini tetap terus. Fidyah. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas fidyah, ini ada pembahasannya. Fidyah itu pengganti dari berpuasa. Tidak bisa berpuasa Ramadan ganti, kalau tidak bisa juga ganti. Ini bayar tebusan namanya. Tebus. Ya, terus lanjut. Ya, terus. Nah, mana salat? Kita buka coba di salat malam. Salat malamnya tarawih. Tarawih itu ada 6 namanya. Kita coba buka di situ. Kalau di sini Pak Imam tanya berapa rakaat? 8. Berapa polanya? Nah, itu yang kita mau diskusikan sebenarnya. Kalau Pak Haji izinkan, kalau saya itu lebih bagus Pak 2-2-1. Kalau memang mau 3, 4-4-3. Tapi kan Pak Imam itu kan menjalankan apa maunya pengurus. Tapi kalau saya yang paling kuat Pak Haji ada 10 pola di sini. Kaifiyah salat malam tahajud ada 10. Coba kita buka. Ini 4 langsung 3. Hadisnya ini. Coba buka yang kedua. Yang kedua, ini 2 semuanya 2. Semuanya 2 dan terakhir 1. Ini kalau saya lebih cenderung ini Pak Haji. 2 dan terakhir 1. Jadi cuma masyarakat kita itu butuh diberi penjelasan ke seolah-olah kalau 2 tambah 1, kapan witirnya? Itu yang biasa orang, tapi kalau kita bisa menjelaskannya bisa insyaallah. Kalau saya lebih cenderung ini 2, terakhir 1. Dari awal kita sudah bisa memang lihat witir, karena witir itu Pak tidak mesti itu yang 3 itu. Lanjut. Ini bisa 8 ya. Lalu 2 tambah 1. Langsung 8, 2 tambah 1. Jangan pakai ini karena membingungkan orang. Kalau di rumah sendiri boleh. Lanjut. Ini bisa dapat langsung 3. Bisa langsung 3. Tapi ini di rumah tak, bukan di masjid. Yang kelima 9. Ya, itu 8 tambah 1 lalu 2. Jadi witirnya di tengah. Witirnya di tengah. Pernah Nabi lakukan ini, Pak. Witir Nabi itu di tengah. Jadi tidak apa-apa itu witir di tengah. Tidak selamanya harus di belakang. Meskipun Nabi pada umumnya di belakang. Tapi bisa di tengah witir. Lanjut. Ini 7, 4 tambah 3 langsung. Berikut. Dan saya tidak berani mengada-ada Pak ya. Saya tidak mau berpendapat. Saya cuma menyajikan apa yang ditulis ulama. 9, 6 tambah 3. Itu yang 3 langsung, itu ada rumusnya. Tidak ada saya dapat itu 2 langsung 3. Tidak ada pola begitu. Tapi kalau langsung ada 3, ada banyak hadis. Ya, lanjut 9, 6 tambah 3. Terus 7, 6 tambah 1. Lanjut 9, 8 tambah 1. Terus 13 Pak, pernah Nabi lakukan 13, bukan 11. Jadi kalau ada orang bilang tidak boleh lebih 11, ada kami dapat dalil ini 13. 10 tapi salat iftitah namanya Pak, ada salat pembuka. Salat pemanasan sebelum salat 13. Tapi rata-rata Nabi lakukan begitu kalau bangun tidur.
sebelum badan ini berdiri lama, Nabi itu lakukan ringan, tidak pakai pengupu. Namanya sholat iftitah. Ya, bukan itu. Itu lanjut. Ya, lanjut. Sudah 10 polanya. Ya. Nanti dilanjutkan itu witir. Ada pembahasan witir ya. Ya, saya kira itu karena kita dibatasi oleh waktu, giliran tak. Silakan sampaikan memang pakai apa yang ibu bapak mau sampaikan. Silakan. Saya kembalikan ke bapak ibu. Ya. Luar biasa ini hari karena hampir 1 buku kita bahas. Ya, biasanya pertemuan ini 30 hari. Hari ini disuguhkan hanya 2-3 jam saja. Ya. Ini silakan, ada yang mau kurang jelas? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini saya mau tanya tentang etika kalau dibahas lebih lanjut. Iya. Apakah etika itu harus memang tinggal di masjid? Iya. Atau bisa balik ke rumah? Iya. Untuk Iya. mandi atau apa dan lain sebagainya. Iya. Kemudian tentang tadi dijelaskan bahwa tidak apa berumur. Ya. Pertanyaannya, apakah kalau kita terbiasa berenang bisa kita ikuti? Iya. Karena berenang tidak bisa, jarang juga masuk di mulut itu. Ya. Pertanyaan ketiga, ya fikih mungkin bisa Iya. diperjelas. Iya. Karena orang tua saya sudah lama berfikih. Iya. Iya. Kemudian yang keempat tentang salat tarawih 2, 2, 2, 2, 1. Iya. Kita di sini 2, 2, 2 menjadi 8 tambah 3. Itu sudah kebiasaan dari dulu jadi ketua masjid. Cuma memang ada yang saya pernah dapat seringkali saya lakukan. Cuma witirnya di 1 rakaat. Iya. Karena dengan banjir. Cuma kalau itu mau diubah, bisa harus rapatkan dengan urusannya. Iya. Ya, bisa. Iya. Ya. Itu berangkat sementara. Baik. Tadi pertanyaan saya ada 2, cuma lupa. Masya Allah. 4 pertanyaannya Pak Haji. Kalau tadi itu yang kalau saya sarankan Pak Haji, sebelum saya bahas ini yang tadi itu saya sarankan sebelum ke sini, yang tadi yang sholat 2-2 itu 2 tambah 1 itu paling sahih dan prakteknya begitu di Mekah dan di Madinah 2-2. Cuma masyarakat kita itu memahami seolah-olah kalau 2 tambah 1 itu seolah-olah kapan kita berniat witir. Tapi kalau orang belajar insya Allah enak itu yang 8 tambah 2 terakhir 1. Iya, 2 insya Allah. Kalau Pak Haji bisa meyakinkan masyarakat di sini, kita robah. Saya kira begitu rata-rata orang pakai di Masjid Raya, teman-teman di Wadah, teman-teman di Salafi, Muhammadiyah juga pakai begitu. Dan di Mekah dan di Madinah itu 2 tambah 2, 1. Jarang sekarang ini dipakai 2, 3 kecuali pola yang dulu-dulu itu. Ya. Baik, itikaf Pak Haji ini kita buka. Nah, itikaf itu menetapi sesuatu, tekun dan suatu. Ini seseorang tinggal atau menetap di masjid dengan tujuan mendekatkan diri. Di sini tidak mesti tinggal betulan, itu yang paling ideal. Selama 10 hari terakhir tidak pulang-pulang, itu paling ideal. Tapi ada namanya juga tidak ideal, bisa dipulang dulu, nanti jam-jam tertentu dia harus di masjid. Itu bisa dikondisikan. Seperti misalnya pegawai mau masuk siang, enggak apa-apa dulu kantornya dulu, malam baru datang. Atau ada orang-orang tertentu jam sekian sampai jam sekian saya belum bisa, jam sekian saya baru bisa. Biar 1 jam di sisa terakhir itu, tapi niat ke di situ itu itikaf juga. Cuma tidak ideal namanya. Yang paling ideal itu Nabi
10 hari terakhir Ramadan itu tidak keluar memang. Cuma tidak mesti amalan persis begini kita lakukan Pak Ibu. Kalau tidak bisa sempurna, setengahnya saja. Jadi bisa kita itikaf semua dengan cara dan pilihan yang berbeda-beda. Ya, kalau ada yang memang mungkin memilih cara satu, 10 hari tidak keluar-keluar, dicucikan pakaiannya, dibawakan makanannya, bagus. Tapi mungkin ada orang mau keluar saya siang, ada juga itikaf malam ganjil, bisa baru saya datang. Ada juga saya kalau malam ini jam 10 malam bisa baru bisa datang. Bisa juga. Semua itu itikaf. Itu saya kira Pak Haji. Iya, semua itu model itikaf. Selesai apa yang ketiga tadi? Tentang fidyah coba. Ada tadi fidyah. Fidyah itu intinya Pak memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin. Sebagai bentuk dari orang tua Pak Haji sendiri langsung ya. Pak Haji orang tua ya. Orang tua. Selama ini praktek tak bagaimana Pak? Prakteknya itu setelah 2-3 hari Ya, boleh. Bisa. Bisa 3 hari, bisa 7 hari, bisa 10 hari, bisa terakhir. Hitungannya Pak Haji? Hitungannya berapa jumlahnya? sesuai yang dia makan orang tua. Ya, ya. Ya, betul. Sudah betul. Betul. Karena lebih itu bersedekah, kurang itu dosa. Tidak apa-apa lebih. Pakai beras dengan uang? Ya, uang itu saya lebih cenderung karena uang itu pembeli lauk pauknya. Berapa Pak? Itulah harga makanan. Ya, harga makanan yang kita makan. Itu betul. Jadi misalnya lauk pauk mungkin 30.000 setiap orang misalnya. 30.000 kali 1 bulan misalnya. Kalau ibu-ibu 30.000 kali 1 bulan berarti kurang lebih 600. Selain dari berasnya itu. Karena kita tidak makan saja berasa neton ikannya itu dibeli. Itu Pak. Ya. Berapa jumlahnya? Sebenarnya orang Arab itu dulu begini, nak kasih begini je. 1 hari itu. 2 hari. 3 hari. Dulu belum ada liter. Tapi sekarang kan sudah liter, jadi diperkirakan saja 1 liter 1 hari. Itu sudah lebih. Jenis beras tak tomo yang kita makan. Jangan berasnya orang miskin. Karena bila orang miskin cuma makan beras dolok mo. Tidak begitu. Kalau orang kaya sekeluar supaya orang miskin rasakan tong itu berasnya orang kaya iya. Kira-kira begitu Pak. Lanjut Ustaz, yang diberi fidyah itu adalah keluarga yang miskin. Betul. Ya betul Pak. Jadi maaf bukan panti asuhan beda orang miskin dengan panti asuhan. Kalau panti asuhan itu mungkin yatim piatu. Kalau yang diberi ini adalah ta'amu miskin, makanannya orang miskin. Bukan yatim piatu. Nah, seperti itu Pak Haji. Kira jelas? Nanti urusan sholat ini Pak, kita pilih saja Pak. Kita rapatkan, silakan Pak Haji yang eksekusi, tentu Pak Imam akan sesuaikan. Kira-kira begitu. Masih ada pertanyaan? Ya. Di olahraga berenang. Oh boleh Pak, berenang silakan. Berenang kemudian masuk air, tidak ada masalah. Yang penting jangan sengaja dihirup-hirup. Boleh. Ya, selesai. Oh, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan video tadi Ustaz, yang sama mungkin dengan Pak Haji tadi berdua, tapi di ujungnya itu orang tua yang meninggal setelah Idul Fitri meninggal, kerjaan sudah berjalan. Tapi setelah itu 2 tahun terakhir ada Ustaz mengatakan begini, lebih bagus katanya kalau
diganti dengan puasa oleh keluarga. Sudah meninggal? Dia sudah meninggal. Iya. Tapi fidyahnya sudah berjalan pada saat itu. Ya, saya kira pegangannya begini Pak, bahwa Quran itu menyebutkan ayyaman ma'dudah, itu adalah kewajiban berpuasa pada hari itu. Kalau tidak bisa ki fa'iddatu min ayyamin ukhra, ganti pada hari lain. Cuma seperti orang tua itu kan mana mungkin mau mengganti. Mana mungkin mau mengganti. Tua bulan Ramadan, sesudah Ramadan tambah tua Ji. Kalau begitu dia satu-satunya pilihan adalah memberi fidyah. Kenapa ada lagi pendapat bahwa dibayarkan oleh keluarganya? Ini satu masalah. Diganti puasa. Ganti. Yang mengatakan itu adalah bahwa lebih bagusnya diganti puasa oleh anaknya atau ini. Ya. Ini saya belum berpendapat begitu, tapi ada memang pembahasan di kalangan ulama kita, apakah boleh menggantikan puasanya orang yang satu sebenarnya bisa bayar tapi dia lalai. Dia lalai. Kalau memang dia tidak bisa Pak, cukup bayarkan fidyahnya, cukup dia bayarkan fidyahnya. Nah, jadi puasa Pak, cukup kita pakai tempuh itu. Kalau tidak bisa dia bayarkan saja fidyahnya. Nah, ada lagi pembahasan bilang walinya menggantikan, itu memang sudah pembahasan lebih luas juga tentang itu. Saya belum menguatkan itu Pak. Saya belum menguatkan. Ada buku yang saya tulis, apa-apa yang bermanfaat bagi orang itu yang sudah meninggal. Apakah bermanfaat kalau kita gantikan puasanya? Itu cukup panjang pembahasan ulama itu. Kalau saya Pak, dibayarkan fidyahnya saja. Sudah cukup itu insya Allah. Iya. Kalau dia orang sakit. Ya. Nah, masih ada ibu-ibu? Oh, tapi baru pindah ke ibu ya. Tentang imsak Ustaz, biasanya kita kan imsak mengikuti masjidnya kan, kalau sudah asar berarti sudah waktu imsak. Ya. Tetapi kadang-kadang ada 1-2 masjid yang berbeda imsaknya. Iya. Ada yang biasa punya waktu tapi tidak bersamaan. Iya. Ya, jadi kira-kira yang mana kita ikuti yang pertama kita beritakan. Iya. Pertama Ustaz. Yang kedua, kadang-kadang kita berniat buka puasa, kita bawa makanan ke masjid dengan yang terbaik menurut kita. Tetapi ada yang justru lebih baik lagi sehingga makanan kita tidak dimakan. Itu dikasih setelah orang bukan orang yang berpuasa diberikan, sepertinya ada yang menentu. Maksudnya makanan kita tidak makan. Ada yang lebih bagus. Jadi apakah itu artinya gimana Ustaz? Karena makanan kita tidak dibaca untuk buka puasa karena ada makanan yang lebih baik. Jadi itu saja pertanyaan Ustaz. Iya. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah yang tadi 2 masjid, 3 masjid beda azannya. Biasanya itu kalau masalah buka puasa yang cepat diikuti. Kalau imsaknya yang azan subuh biasanya cari-cari ke alasan cepat dulu itu. Orang biasanya akan membenarkan sesuai kepentingannya. Maka kita Pak di sini kita pegang mana yang paling meyakinkan, dan justru sebaliknya Pak, dalam ibadah lebih baik pakai hati-hati. Lebih baik pakai hati-hati. Ya, justru kita balik. Ya, kalau berbuka yang agak lambat. Kalau makan sahur azan itu lebih baik yang kita pakai yang lebih awal, itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati insyaallah. Yang kedua, pada saat kita berbuka puasa, pabukata mungkin menurut orang yang datang di situ, kalau disajikan semua sama
panitia, alhamdulillah itu sudah sampai pahalanya, Pak. Kita sudah memberi. Yang penting disuguhkan semua karena datang sebagian itu masjid, kalau ada enak-enak nasimpangi. Itu yang ana bagikan. Tawana patawaya. Masih juga minta tolong yang panitia adil membagi, karena nanti di hadapan Allah akan ditanya, kenapa kau simpang kue itu baru kau bawa pulang? Kalau disimpang untuk dimakan sahur boleh saja, tapi kalau dibawa untuk diritak di rumah tidak boleh. Nah, kena pasal menyembunyikan kuenya orang. Ada lagi? Ibu ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pikun tadi, pikun itu salatnya ya? Salatnya itu puasanya? Oh pikun ya, pikun, iya. Ya, baik, sudah. Kalau pikun untuk puasa Bu, fidyah dia masih terikat dengan Islam tentang puasanya, bayar fidyah. Kalau sholat tidak. Yang penting pikun betulan. Kalau sebagian besar kadang-kadang pikun, kadang-kadang lingu-lingu, tapi kadang-kadang sadar.